Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru. Ada informasi yang menarik terkait dengan update pencairan tunjangan guru untuk yang triwulan 1 dan triwulan 2, serta tambahan 100% di tahun 2025 ini. Khusus untuk yang triwulan 1, sini merapat ada informasi yang akan saya sampaikan terkait dengan pencairan tunjangan ini. Ya, tapi sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kalau Bapak Ibu yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk mengajar, kemudian modul PPG dan lain sebagainya yang berkaitan dengan mengajar, belajar dan mengajar, Bapak Ibu bisa mendownload melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video ini. Baik Bapak Ibu, informasi menariknya adalah Bapak Ibu tentu menunggu-nunggu ya, kira-kira kapan nih tunjangan profesi guru saya yang triwulan 1, terutama ya yang triwulan 1 itu belum cair-cair, dan bagaimana dengan status yang triwulan 2 serta tambahan 100% di tahun 2025 ini. Nah, ini yang banyak sekali yang ditanyakan ya hingga hari ini saya membuat video ini, dan banyak informasi yang saya dapatkan dari berbagai macam grup ya, sehingga ini bisa mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru ya. Nah, yang pertama dulu yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu adalah isu tambahan 100% itu sudah cair, katanya seperti itu ya. Jadi itu beredar di berbagai platform sosial media terkait dengan tambahan TPG 100% itu yang sudah cair. Ya, contohnya misalnya Parigi Mounting yang disebut cair tahun Juni 2025. Padahal kalau kita telusuri itu sebenarnya belum ada terkait dengan pencairan TPG 100% tersebut. Jadi perlu Bapak Ibu juga harus menerima informasi yang valid terkait dengan isu-isu hal tersebut ya. Nanti biasanya kalau saya itu biasanya menjadi patokan itu ini di daerah Kalimantan sih. Biasanya mereka selalu awal dari situ. Jadi itu kalau misalnya saya menghubungi teman-teman yang ada di Kalimantan, apakah khusus untuk yang TPG 100%, TPG tribulan 1 dan 2 itu seperti apa perkembangannya, biasanya sejauh ini itu kebanyakan yang daerah wilayah Kalimantan biasanya yang lebih awal gitu. Jadi Bapak Ibu juga harus pandai-pandai mencari informasi terkait dengan isu yang saat ini berkembang ya. Nah, hasil penelusuran tim itu sudah dijelaskan ya tadi bahwa yang pertama, dana yang cair itu adalah TPG anggaran di tahun 2024. Jadi alhamdulillah anggaran yang Bapak Ibu tanyakan atau TPG yang tahun 2024 Bapak Ibu tanyakan itu ada yang sudah cair misalnya semacam itu ya. Nah, itu tapi tidak semuanya Bapak Ibu ya, tergantung dari daerah. Ya, kalau Bapak Ibu melihat atau menyimak video-video saya sebelumnya, Bapak Ibu itu harus memastikan menonton video itu sampai full. Nah, terutama untuk pencairan TPG di tahun 2024 itu, sekali lagi saya tekankan, itu tidak semua daerah, karena tergantung dari kapasitas masing-masing daerah tersebut, keuangan masing-masing daerah tersebut. Seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, bahwa kenapa kok saya selalu menjadikan Kalimantan itu patokan ya, karena Kalimantan itu bisa dikatakan salah satu daerah yang terkaya di Indonesia. Jadi kalau khusus untuk yang TPG tambahan itu pasti mereka akan dapat gitu ya. Nah, berbeda dengan daerah-daerah yang lain seperti itu. Kemudian realisasi dana di tahun 2020 dilakukan di tahun 2025 itu ya, karena ya mungkin daerah-daerah yang ada kepentingan-kepentingan tertentu yang harus mengutamakan dulu kepentingan daerahnya gitu ya. Nah, itulah yang terjadi di negara kita Bapak Ibu ya. Jadi ini seringkali saya sampaikan di dalam video saya bahwa negara ini itu belum serius mau mensejahterakan guru-gurunya dan dosen-dosennya. Ya, itu sudah terlihat jelas mulai dari keterlambatan pencairan, kemudian gaji yang tidak sesuai, beban kerja yang begitu besar. Itu adalah kemudian berbagai macam persyaratan yang lain, itu adalah salah satu bahwa pemerintah itu atau Indonesia ini belum benar-benar menjadikan pendidikan itu sebagai tonggak utama di dalam kemajuan suatu bangsa, sehingga guru-gurunya ya udah
tidak disejahterakan, seperti itu. Nah, jadi kemudian belum adanya pencairan TPG tambahan di 100% untuk anggaran tahun 2025 hingga video ini saya buat di 17 Juni 2025. Nah, kemudian dokumen resmi dari kementerian, Bapak Ibu juga harus bisa sering-sering membuka sumber ya dari DJP kemenkeu.go.id, itu adalah merupakan situs resmi. Kemudian khusus untuk THR dan gaji ke-13 untuk ASN, guru, dosen, dan lain-lain, ini ASN itu insya Allah akan dicairkan di bulan Juni ini, ya. Bahkan di beberapa daerah itu sudah mencairkannya, ya, terutama untuk yang gaji 13 ya. Nah, sedangkan untuk yang non ASN itu dan kementerian yang lain itu di bulan Juli, gitu. Jadi selisih 1 bulan. Semacam itu. Nah, informasinya dari mana? Bapak Ibu bisa membaca peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 ya. Di situ jelas tertuang bahwa untuk yang ASN itu gaji ke-13 itu akan dicairkan pada bulan Juni. Sedangkan untuk yang non ASN dan kementerian lain itu akan dicairkan di bulan Juli. Nah, khusus untuk TPG 1 bulan yang diberikan untuk yang tidak menerima tunjangan kinerja juga insya Allah mungkin akan dicairkan di bulan Juni ini. Jadi ini kabar baik buat teman-teman guru yang tidak mendapatkan TPG. Ya, jadi ada bantuan lah gitu. Sebenarnya ini sudah saya bahas ya di video saya sebelumnya, tapi untuk mengingatkan saja biar Bapak Ibu senang dengan informasi yang selalu saya berikan. Nah, berikutnya itu adalah surat dari KPPN ya. Ini kebetulan ada keluarga saya di sana, jadi dia share terkait dengan mungkin dia selalu melihat channel-channel saya ini. Jadi menegaskan guru atau dosen itu tetap mendapatkan TPG jika tidak menerima tunjangan kinerja ya. Itu sudah terbukti terutama kalau yang dosen ya dan beberapa guru. Kemudian ada ketentuan ini sesuai dengan aturan tahun 2024 dan skema belum mengalami perubahan gitu ya, terutama untuk skema pencairan. Nah, itu yang Bapak Ibu juga harus pahami. Nah, apakah semua daerah mengalaminya? Tidak, Bapak Ibu, tidak semua. Sekali lagi saya tekankan, tidak semua. Kenapa demikian? Karena tergantung dari kapasitas masing-masing daerah. Kapasitas apa yang dimaksud? Kapasitas keuangannya Bapak Ibu ya. Masing-masing daerah itu tidak memiliki kapasitas keuangan yang sama. Jadi jangan disamaratakan. Meskipun guru, apakah kemudian semuanya akan sama gitu. Saya juga tidak mengerti kenapa kok ada kaitannya dengan daerah di dalam sistem pendidikan kita di Indonesia ini. Gitu. Apa bisa mencerdaskan daerah-daerahnya kah atau bagaimana, saya tidak paham. Nah, semestinya itu ya langsungnya kepada guru gitu ya, dan itu semuanya dari pusat gitu. Nah, itulah yang anehnya, seringkali saya sampaikan bahwa selagi masih ada PNS atau ASN guru dan dosen dan non ASN guru dan dosen, maka sistem pendidikan kita tidak akan pernah maju gitu. Itu terbukti dari ketidakadilan dalam menggaji gurunya, kemudian berbagai macam kendalanya dan lain sebagainya, banyak sekali permasalahan. Ya. Nah, status pencairan untuk TPG triwulan 1 dan TPG triwulan 2 ini kabar baik buat untuk yang TPG triwulan 1 ya. Saya alhamdulillah mendapatkan kabar gembira dari teman-teman guru di mana sejak Senin kemarin ya, itu mereka sudah mendapatkan pencairan TPG yang triwulan 1 khusus untuk yang SKTP-nya itu terbit di 6 Mei 2025. Tetapi masih juga ada beberapa guru yang meskipun SKTP-nya itu terbit di 6 Mei itu masih belum dicairkan gitu ya. Dan itu Bapak Ibu harus mungkin menunggu ya dalam 1-2 hari ini. Nah, perkiraan pencairan itu tetap akan dilakukan khusus untuk yang triwulan 1 itu dan triwulan 2 di tanggal 20 hingga 30 Juli. Nah, kenapa kok yang triwulan 2 itu sudah dicairkan? Sekali lagi, kalau di daerah Kalimantan itu sudah cair. Gitu ya, informasi yang saya dapatkan. Gitu, di Kalimantan itu sudah cari khusus untuk yang triwulan 2. Gitu. Nah, bukan berarti kemudian Bapak Ibu harus pindah ke Kalimantan, ya enggak juga.
ya, tetap aja di sekolahnya masing-masing gitu ya. Nah, jadi sampai mulai dari kemarin saya sudah mendapatkan informasi dari teman-teman guru yang alhamdulillah khusus untuk yang TPG triwulan satunya dan SKTP-nya yang terbit 6 Mei itu sudah beberapa yang cair ya, meskipun itu belum semuanya. Nah, sebagai penutup, saya berharap bahwa bukan hanya saya, tetapi semua guru itu juga eh, khusus untuk pencairan TPG triwulan satunya itu bisa segera terrealisasikan ya, biar nanti permasalahan untuk yang TPG triwulan satu ini sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu harus terus-terus memantau informasi resmi, terutama info GTK ya, terkait dengan pencairan tunjangan profesi. Dan yang terpenting, gunakan kanal komunikasi yang terpercaya atau informasi-informasi lain yang terpercaya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.